Kalau di Tome Ame ini mayoritas material yang kita pakai itu 90% katun, karena bahan katun itu enak dan dipakainya itu adem. Jadi Tome Ame itu kita brand fashion khusus untuk wanita. Untuk saat ini Tome Ame itu fokusnya ngedesain pakaian wanita yang stylenya lebih ke tadi bilang boyish. Awal mulanya sih emang karena kita berdua punya background di fashion. Istri saya desain, sedangkan saya sendiri sebelumnya udah punya brand juga, brand fashion udah selama 4 tahun. Jadi ketemu, nikah. Dan saat nikah ini ya udah kita kenapa nggak bikin brand fashion aja gitu, mulai dari nol lagi gitu. Kita tuh pertama kali jualan bulan November 2020. Kita tuh masih mencari lah ya si spesialisasi Tome Ame itu apa, tapi sejauh ini sih kita pingin ngebikin Tome Ame itu sesuai dengan taste dari kita sebagai owner, dimana dari segi taste itu kita suka pakaian-pakaian yang warna earth tone, kita suka dengan pakaian-pakaian yang technical dan juga baju-baju yang vintage yang longless gitu lah. Makanya si Tome Ame ini bisa dibilang banyak terinspirasi dari pakaian-pakaian laki-laki, cuman kita desain ulang, kita pakai untuk cewek, jadi desainnya lebih sedikit maskulin, lebih sedikit boyish lah dibanding brand cewek pada umumnya gitu. Kalau si referensinya itu dari brand-brand yang ada di Jepang sama Korea Selatan. Nah kebetulan saya dan suami saya itu suka banget sama gaya-gaya yang brand-brand yang Jepang itu. 6 bulan bisa secepat ini juga nggak nyangka sih. Karena emang kita sebenarnya kita nggak ngebangun ini dari nol banget sih. Karena kita emang udah punya pengalaman di bidang fashion masing-masing selama 4 tahun lah. Sisi lain juga ketika kita ngebangun si Tome Ame itu, kita udah punya rancangan yang jelas lah siapa konsumen kita dan produk apa yang mau dibikin. Ngincer cewek yang secara sifatnya dia itu cewek-cewek yang aktif bekerja, berkarya, suka pakai pakaian brand cowok, suka gaya-gaya maskulin, cewek-cewek yang bekerja di bidang kreatif juga. Sejauh ini yang kayak gitu sih. Kalau strategi marketing sih belum ada sih strategi yang khusus yang gimana-gimana. Kita cuma main Instagram doang sih, kita cuma ngiklan Instagram doang, cuma sejauh itu doang. Kita bikin yang sesuai kita suka dulu sih awal-awal yang pasti. Kita bikin yang banyak dulu, nanti kan dari situ nggak semuanya laku gitu sih produknya. Ada yang diterima oleh konsumen kita, ada yang nggak juga. Jadi ya intinya mah kita selalu coba-coba ya, kalau di awal-awal tuh kita banyak banget produk yang gagal. Paling dari semua produk yang kita develop tuh, produk yang sebetulnya laku tuh nggak banyak, paling cuma 20% lah gitu yang laku gitu. Sisanya ya udah cuma produk coba-coba, tapi kan dari situ kita jadi semakin paham gitu si market kita suka yang kayak gimana. Awalnya kita pasti nyari kayak konsepnya dulu tuh, mulai dari warnanya, modelnya juga. Nah terus kita kayak cari referensi-referensi di berbagai media. Terus kita bikin desainnya. Udah dibikin desainnya itu kita cari materialnya, kita langsung proses ke sampel. Jadi kita langsung ke vendornya langsung, kayak kita mau bikin ini nih, prosesnya udah jadi. Biasanya itu suka ada revisi, paling di bagian tangannya atau bagian badannya ada yang kurang. Kalau udah sesuai sama yang kita mau, baru kita ngelakuin kayak proses photoshoot itu, kita pikirin lagi konsepnya kayak gimana. Itu mah nggak ada aturan baku ya mengenai yang boleh atau enggak. Sudah kembali lagi kepada keadaan masing-masing bisnis. Cuman pada umumnya kan kalau bisnis kecil gini kan kita mulai dengan modal yang sangat-sangat minim. Yang pastinya nggak boleh dilakuin sih, kita nggak boleh serakah lah sebagai pemilik gitu. Nggak boleh terlalu ngambil duit terlalu banyak lah, kita fokus ke ngembangin bisnis ini. Sama kita jangan berasumsi bahwa produk kita ini cocok untuk semua kalangan gitu. Kalau dari saya sih kita harus fokus ke target market tertentu yang kecil itulah. Kita jangan jual dulu ke semua orang karena sangat berisiko tinggi banget sih itu.
Untuk perawatannya, model sweater ini kan menggunakan bahan katun. Kalau bisa sih jangan di mesin cuci, tapi mending direndam aja pakai soft deterjen gitu, di ember, terus dikucek-kucek gitu aja. Kalau pakai mesin cuci itu takut ya si rajutannya tuh jadi kayak rusak gitu, kena putar-putar dari mesin cucinya. Terus juga kalau misalnya udah kering, kalau bisa sih digantung pakai gantungan hanger aja, biar si idenya tuh nggak jadi melar gitu ntar si bahan rajutannya. Terus juga kalau udah kering tuh ini bisa disetrika, tapi dengan suhu yang sangat minim banget, jangan terlalu maksimal. Terus juga penyimpanan di lemarinya tuh bisa kok ditilep atau digulung juga, disimpan di lemari. Kalau usaha online kita belum terima, sejauh ini sih yang kita terima cuma buat toko konsinyasi doang sih. Kalau misalnya usaha masih takut, katanya berarti ya jangan usaha dulu sih. Mending kerjain yang yakin aja gitu.